Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia akan menampilkan video mengenai dua tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Laksamana Malahayati dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Mengenai profil Ki Hajar Dewantara, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Wardi Sujaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara pertama kali bersekolah di ILS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda. Selepas dari ILS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, antara lain Sedio Tomo, The Express, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam mencerminkan semangat anti-kolonial. Menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan kemudian ia diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya itu atas permintaannya sendiri. Pengasingannya itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan politik, kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Ia pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo atau di depan memberi contoh. 2. Ing Madyo Wangun Karso atau di tengah memberi semangat. 3. Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Berkat keberaniannya itu, ia mendapatkan gelar Laksamana. Bisa dikatakan, Malahayati mudah ditemukan di literatur barat maupun Cina.
Seperti yang telah dituturkan, perempuan perkasa ini berdarah biru. Ia berasal dari keturunan sultan. Ayahnya, Mahmud Syah, seorang laksamana. Dilihat dari asal keturunannya darah militer berasal dari kakeknya, sehingga jiwa patriotisme mengalir di tubuhnya. Pembentukan pasukan perempuan yang semuanya janda dan disebut dengan Armada Inong Bale itu kabarnya merupakan ide Malahayati. Maksudnya agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Pada tanggal 21 Juli 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin dua bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Mereka tidak menduga ketika Laksamana Malahayati menyerang dua kapal mereka. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sedangkan Frederik de Houtman ditawan dan dijebloskan ke tahanan kerajaan Aceh. Penyerangan ini menggegerkan bangsa Eropa terutama Belanda, sekaligus menunjukkan kewajiban Laksamana Malahayati. Nama perempuan perkasa ini semakin harum tatkala Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Paulus van Kerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayar kepada Aceh. Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksmana adalah ketika ia mengirim 3 utusan ke Belanda, yaitu Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Amir Hasan. Banyak catatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketika itu diakui oleh negara Eropa, Arab, Cina, dan India. Namanya sekarang melekat pada kapal perang RI Republik Indonesia, yaitu KRI Malahayati. Nama kampus, nama pelabuhan, nama jalan, nama rumah sakit, dan sebagainya. Perjuangan Laksmana Malahayati melawan penjajah harus terhenti sekitar tahun 1606. Ia gugur saat bertempur melawan pasukan Portugis di perairan Selat Malaka. Jasad Malahayati dimakamkan di lereng Bukit Lamkuta, Banda Aceh. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.